Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kita masih membahas suratul Mustafa atau siratul Mustafa alaihi salatu wassalam, napaktilas sejarah dari manusia terbaik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemarin kita sudah membahas tentang utusan Quraisy menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi semua gagal total. Ketika kemudian lobi-lobi orang-orang Quraisy terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghentikan dakwah beliau dengan diutusnya para pembesar Quraisy, dan terjadi kegagalan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap kekeh dengan dakwahnya, maka para petinggi Quraisy di sini ingin berunding dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sementara Abu Jahal justru ingin menghabisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya dari perundingan ini mengerucut kepada satu keinginan yang dikehendaki Abu Jahal, karena melihat kondisi kaum muslimin sudah tidak bisa lagi dihentikan, apalagi dengan adanya hijrah sebelumnya ke Habasyah, kemudian semakin hari banyak juga yang masuk Islam. Akhirnya Abu Jahal berusaha untuk menghabisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam upaya. Telah disebutkan tentang negosiasi dan kompromi di sini, kita baca sedikit. Jadi manakala kaum Quraisy gagal berunding dengan cara membujuk, janji yang menggiurkan, bahkan mengancam sedemikian rupa, maka Abu Jahal gagal melampiaskan niat jahatnya untuk menghabisi beliau. Dan mereka seolah-olah sadar tentang perlunya mencapai jalan tengah yang kira-kira dapat menyelamatkan mereka. Mereka sebenarnya tidak menyatakan secara tegas bahwa Rasul berjalan di atas kebatilan. Akan tetapi kondisi mereka adalah sebagaimana difirmankan Allah Azza wa Jal, wa innahum lafi syakkim minhu murib. Sungguh mereka orang-orang kafir dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap Al-Quran. Artinya mereka tidak bisa mencacati Nabi SAW dari segi ajaran dan tidak bisa membantah. Cuman karena hasad saja yang timbul di tokoh-tokoh orang-orang kafir Quraisy, itulah yang kemudian mereka menolak kebenaran. Seperti Abu Jahal. Abu Jahal itu tidak mengingkari syariat Islam yang didakwahkan Nabi. Cuman hasad dan dengkinya Abu Jahal yang ketika itu memang dia tokoh satu-satunya yang sangat berperan dalam memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga yang lainnya mengikuti keinginan dia. Makanya di sini dijelaskan wa innahum lafi syakkim minhu murib. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap Al-Quran.
Karena itu mereka melihat perlunya mengupayakan negosiasi dengan beliau dalam masalah agama, yaitu mencari titik temu dengan beliau dengan cara meninggalkan sebagian urusan agama yang mereka yakini dan menuntut Nabi melakukan hal yang sama. Lah mereka mengira bahwa dengan cara ini mereka akan meraih kebenaran jika memang apa yang diajak Nabi SAW itu benar. Ibnu Ishaq meriwayatkan dengan sanadnya, dia berkata, Al-Aswad bin Al-Muttalib bin Asad bin Abdul Uzza Al-Walid, kemudian Al-Walid bin Mughirah, kemudian Umayyah ibn Khalaf, serta Al-As ibn Wa'il As-Sahmi. Ini semua tokoh-tokoh Quraisy. Al-Aswad bin Abdul Muttalib, kemudian Al-Walid bin Al-Mughirah, kemudian Umayyah ibn Khalaf dan Al-As ibn Wa'il. Ini semua orang-orang berpengaruh di tengah-tengah Quraisy. Jadi satu ketika mereka berempat ini menghadang Nabi SAW. Ketika itu mereka mendapati Rasul sedang tawaf. Kemudian mereka berkata, "Wahai Muhammad, biarkanlah kami menyembah apa yang kau sembah, dan engkau juga menyembah apa yang kami sembah, sehingga kami dan engkau dapat berkongsi dalam menjalankan urusan ini. Sudah kita enak saja daripada kita berseteru setiap hari, kita bermusuhan setiap hari. Bagaimana kalau seandainya kita berkompromi saja? Kami siap menyembah Tuhanmu, tapi kamu juga harus siap menyembah Tuhanku." Maka mendengar hal ini Nabi SAW tidak menjawab, tapi yang menjawab adalah Allah. Turunlah surah Al-Kafirun, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu wa la antum 'abiduna ma." Wahai orang-orang kafir, tidak mungkin saya menyembah Tuhan yang kalian sembah, sebagaimana juga tidak mungkin kalian menyembah Tuhan yang saya sembah. Kemudian di ujung ayat Allah mengatakan, "Lakum dinukum waliyadin." Agama kalian sudahlah yakini dengan keyakinan kalian, tapi biarkan agamaku sesuai dengan keyakinanku. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kemudian macam-macam negosiasi yang dilakukan orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi SAW ini juga nggak mempan. Akhirnya kemudian kaum Quraisy ini bingung cemana caranya. Jadi mereka sudah tanazul, artinya sudah mengalah, tidak mau memusuhi Nabi. Sudahlah, kita ambil jalan tengahnya saja. Kau sembah Tuhan kami, kami sembah Tuhan, selesai. Tetapi Nabi SAW juga tidak mau. Lah di saat-saat kebingungan inilah, singkat cerita, nanti ibu baca sendiri, akhirnya kemudian mereka bersepakat untuk membunuh Rasul. Itu kesepakatan. Lah ketika Bani Hashim mendengar bahwa Nabi SAW akan dibunuh dan dibantai, tentu kaum muslimin dari Bani Hashim ataupun orang-orang yang tidak masuk Islam dari Bani Hashim, mereka tidak setuju dengan apa yang akan dilakukan orang-orang Quraisy terhadap salah satu dari anggota kabilahnya. Maka mereka siap membantu, baik muslimnya atau kafirnya. Karena bagaimanapun di zaman itu hamiyah jahiliyah, maksudnya semangat orang-orang jahiliyah dalam kesukuan itu luar biasa. Satu saja anggota dari suku mereka disakiti, maka mereka akan bangkit itu masalahnya. Lah termasuk juga Nabi SAW dibela oleh kabilahnya, Bani Hashim dan Bani Muttalib. Lah ketika kemudian sikap mereka juga tidak menyerahkan Rasul kepada para pembesar Quraisy untuk dibunuh, bahkan dilindungi, maka sepakatlah semua kabilah selain Bani Hashim dan Bani Muttalib itu, mereka hendak memboikot seluruh Bani Hashim sampai mereka menyerahkan Nabi SAW untuk dibunuh.
Coba bayangkan sampai seperti itu. Jadi diboikot satu kabilah. Kalau seandainya kalian serahkan si Muhammad, kami tidak akan memboikot. Tapi kalau seandainya kalian tetap melindunginya, mau tidak mau, maka akan terjadi pemboikotan di sini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah soal pemboikotan ini, karena ini kan pemboikotan menyeluruh, artinya satu kabilah diboikot dan satu kabilah banyak jumlahnya. Sementara yang memboikot ini lebih banyak lagi. Ada yang mengatakan bahwa pemboikotan ini disebutkan oleh para ulama itu mencakup satu, mereka dilarang. Maksudnya selain Bani Hashim, mereka dilarang menikah dengan wanita-wanita dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Tidak boleh. Dan itu puluhan kabilah, ya, dipimpin oleh Abu Jahal dan kawan-kawan. Kemudian yang kedua, mereka dilarang tidak boleh menjual atau membeli sesuatu kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib. Kemudian mereka dilarang tidak boleh mendekati dan bicara dengan mereka. Jadi betul-betul pemboikotan ini nyaris kemudian tidak tersisa hubungan antara Bani Hashim dan Bani Muthalib itu dengan kabilah-kabilah Quraisy yang lainnya. Akhirnya apa yang terjadi? Maka terjadi kelaparan di mana-mana. Bagaimana tidak coba? Mereka mau cari makanan, tidak ada yang jual. Mereka mau cari bahan makanan pun tidak ada yang jual. Sehingga kemudian disebutkan dalam sejarah itu, pemboikotan ini bukan sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, sampai 3 tahun. Lah selama 3 tahun itu, kaum muslimin dibuat kelaparan, betul-betul kelaparan. Bukan kaum muslimin saja, orang-orang kafir yang merupakan Bani Hashim, yang membela Nabi SAW juga ikut terlibat, semua Bani Hashim. Kecuali satu orang yang tidak diboikot itu. Siapa? Abu Lahab. Itu tidak diboikot tuh, karena memang konconya ya. Abu Lahab memang kawannya Abu Jahal. Dia memang CS-nya yang memusuhi Nabi SAW. Pokoknya siapa yang memusuhi Nabi tidak akan diboikot. Tapi siapa yang membela Nabi SAW ikut diboikot. Sampai selama itu banyak yang kelaparan, anak-anak banyak yang menangis, wanita-wanita banyak yang menjerit. Mereka tidak bisa apa-apa dengan pemboikotan ini. Karena yang memboikot ini hampir semua kabilah masalahnya. Mereka tidak bisa apa-apa. Dari sinilah kemudian berlangsung selama 3 tahun. Lah harta Khadijah habis di sini. Ya, harta Khadijah yang begitu kaya raya, yang membela Nabi SAW habis untuk memberi makan dalam pemboikotan ini. Bahkan paman Nabi SAW yang merupakan pembesar yang melindungi Nabi SAW, Abu Thalib pun sampai kurus kering. Sampai mengalami sakit gitu ya. Yang nanti setelah pemboikotan itu justru sakitnya inilah yang menyebabkan kematian Abu Thalib dan kematian Khadijah bintu Khuwailid, istri tercintanya Nabi SAW. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalim. Allah itu tidak mungkin lalai dari perbuatan orang-orang zalim. Pasti Allah akan menolong, apalagi yang dizaliminya ini adalah seorang nabi, wali-walinya. Maka di tengah-tengah Quraisy ini rupanya ada pula yang kafir itu tapi baik hati. Namanya Hisham ibn Amr. Hisham ibn Amr ini tidak tega melihat kondisi saudaranya dari Bani Hashim dan Muthalib itu yang dikungkum dan tidak mendapatkan akses dari orang-orang Quraisy yang lainnya sampai mereka mengalami kelaparan dan kematian. Akhirnya Hisham bin Amr ini cobalah dia melobi beberapa tokoh Quraisy. Pertama, Hisham bin Amr ini mendatangi salah satu tokoh namanya Zuhair bin Abi Umayyah.
Zuhair bin Abi Umayyah ini kebetulan dari pihak ibunya itu masih Bani Hashim, tapi bapaknya beda, bukan dari Bani Hashim. Jadi Hisham bin Amr ini coba berdialog dengan Zuhair bin Abi Umayyah dan mengatakan, ya Zuhair, bukankah ibumu dari Bani Hashim? Artinya kalau ibunya dari Bani Hashim berarti pamannya, bibinya, dan keluarga besar dari ibunya kan masih keluarga dia juga. Jadi Hisham mengatakan, ya Zuhair, tidakkah kau iba melihat mereka? Mereka sudah kelaparan, mereka sulit ekonomi, mereka harus makan akar-akaran dan dedaunan, sementara kau makan enak di sini. Tidakkah kau tolong mereka? Kata Zuhair, ya Hisham, aku ini seorang diri, apalah daya aku menghadapi tokoh-tokoh besar dari kalangan Quraisy ini. Aku tidak bisa apa-apa. Kalau engkau ingin menolong mereka, carikan selain aku, katanya. Akhirnya Hisham bin Amr ini mulai gerilya. Setelah dia mendapatkan persetujuan dari Zuhair ibn Abi Umayyah, mulailah dia datang ke rumah Mut'im ibn Adi. Itu tokoh juga, Mut'im bin Adi dari kabilah Adi. Jadi Hisham ini mengatakan kepada Mut'im bin Adi ini hal yang sama dikatakan kepada Zuhair bin Abi Umayyah ini. Wahai Mut'im, tidakkah kau lihat saudara kita ini, Bani Hashim dan Bani Muttalib? Mereka kelaparan, mereka kesulitan, tidak ada akses ke sana kemari, betul-betul diboikot. Seperti gambarannya kalau sekarang Palestina. Lihat Palestina itu diboikot, betul-betul penjara terbesar dunia yang dikelilingi oleh orang-orang Israel kan. Sehingga bantuan manapun susah dan aksesnya memang sulit masuk. Lah seperti itulah gambaran di zaman itu. Tidak bisa akses makanan masuk, minuman masuk, itu sulit sekali. Sehingga kemudian Hisham mengatakan kepada Mut'im, wahai Mut'im, tidakkah kau iba saudara kita ini, Bani Muttalib dan Bani Hashim, mereka tersiksa sementara kita makan enak di sini? Kenapa kau tidak coba tolong mereka? Kata Mut'im, ya Hisham, apalah aku dengan mereka? Aku ini seorang diri. Kata Hisham, tidak, kau tidak seorang diri. Zuhair siap membantumu dan aku sendiri akan membantumu. Kata Mut'im bin Adi, rasa-rasanya 3 orang tidak cukup. Kau harus cari yang lainnya. Akhirnya Hisham bin Amr ini mulai mencari orang lain. Rupanya berjumpalah dengan tokoh yang lainnya, namanya Abul Bukhturi namanya. Abu al-Bukhturi, tokoh Quraisy juga. Tapi dia orang baik. Karena Abul Bukhturi ini juga sering memberi makan sembunyi-sembunyi. Jadi yang ada hubungan kekerabatan dengan Bani Hashim itu, yang ada kesian dengan mereka, mereka karena tidak berani ngasih makan terang-terangan, terpaksa mereka mengirim makan itu sembunyi-sembunyi malam-malam. Pokoknya jangan sampai ketahuan oleh Abu Jahal dan rekan-rekannya. Sebab kalau ketahuan masalah, mereka bisa diboikot juga tuh. Akhirnya Abul Bukhturi pun ngomong dengan Hisham, ya Hisham, apalah aku ini? Aku ini seorang diri. Tidak mungkin aku menolong mereka. Kata Hisham, ya Abul Bukhturi, engkau tidak sendirian. Mut'im sudah bergabung, Zuhair sudah bergabung, dan aku sendiri. Kata Abul Bukhturi, kayaknya masih kurang. Kau cari yang lainnya, katanya. Akhirnya kemudian Hisham pun bergerilya lagi. Berjumpalah Hisham dengan Jam'ah bin Aswad bin Al-Muttalib. Jam'ah bin Aswad bin Abdul Muttalib. Persis seperti yang disampaikan kepada Zuhair, Mut'im dan Abul Bukhturi. Wahai Jam'ah, tidakkah kau iba melihat saudara kita diboikot? Mereka makan sulit, kelaparan, sampai mereka makan dedaunan, akar-akaran, sampai anak-anak kecil menangis berteriak. Mereka sakit, mereka mati. Tidak ada yang peduli dengan mereka. Kata Jam'ah mengatakan, ya aku ini seorang diri. Macam mana aku bisa menolong mereka? Artinya dari sini ini tokoh-tokoh Quraisy ini yang berbagai macam kabilah itu sebenarnya tidak setuju dengan perjanjian itu. Ya, karena Abu Jahal ini ketika mereka, atau Abu Jahal CS ini ketika mereka tidak sanggup lagi menghadapi dakwah Rasul, akhirnya melakukan pemboikotan dengan cara apa? Membuat sebuah pengumuman, dilarang ini, dilarang itu, dilarang ini. Kemudian pengumuman itu diletakkan di dalam Ka'bah.
Sampai Abu Jahal mengatakan, selama pengumuman ini tidak dicabut, masih tertera piagam pengumuman itu, maka selama itu pemboikotan tetap berjalan. Lah, itulah yang kemudian setelah ditempelkan tuh, ya, kemudian terjadi bulir-bulir kesepakatan untuk memboikot Bani Hashim. Setelah itu kan mereka memang betul-betul terjadi pemboikotan selama 3 tahun. Akhirnya kemudian 5 orang tokoh Quraisy ini, dimulai daripada Hisham bin Amr, kemudian Zuhair bin Abi Umayyah, kemudian Mut'im bin Adi dan Abul Bukhturi, kemudian Jam'ah bin Aswad bin Muttalib ini, mereka kemudian rembuk malamnya, rapat terbatas, ya. Kemudian mengatakan, bagaimana kalau seandainya besok kita umumkan saja di sekitar Ka'bah, kita seru orang-orang Mekah ini agar mencopot perjanjian itu. Tapi caranya kita berpencar, jangan bergerombol. Maka keesokan harinya akhirnya betul-betul dipencar. Di sekitar Ka'bah itu Hisham duduk di situ, Zuhair duduk di situ, Abul Bukhturi di sini, Jam'ah di sini, Mut'im di sini. Jadi kesannya ramai gitu. Lah akhirnya kemudian yang ketika itu yang memulai percakapan adalah Zuhair bin Abi Umayyah. Apa kata Zuhair ini di tengah-tengah Ka'bah ini? Dia mengatakan, wahai penduduk Mekah, katanya, tidakkah kalian ini memiliki hati kepada saudara kita yang sedang terkena pemboikotan itu Bani Hashim? Sudah 3 tahun mereka mengalami kelaparan. Anak-anak mereka menjerit, wanita-wanita mereka kelaparan, sehingga tidak bisa kita mengirim akses makanan kepada mereka. Apakah kalian redo kalian makan enak di sini, kalian pakai pakaian di sini sementara saudara kita kelaparan? Ini kezaliman, ini harus dihentikan. Cabutlah perjanjian itu. Rupanya di tengah-tengah mereka datang Abu Jahal. Ada Abu Jahal di situ. Fir'aunnya umat ini. Langsung maki-maki Zuhair ini dan mengatakan kadzab, dan itu tidak akan dirobek selamanya. Itulah hukuman orang-orang yang menentang kepada kami, gitu. Mencaci maki Zuhair. Mut'im bin Adi dari tempat lain tiba-tiba bangkit mengatakan, sungguh benar ucapan Zuhair, ya Aba Jahal, engkau yang zalim, ya. Engkau yang zalim, engkau mau menyengsarakan manusia, katanya. Ini kesepakatan kamu, bukan kesepakatan kami. Ketika Mut'im berdiri juga Abul Bukhturi dari arah yang lain. Kemudian berdiri juga Jam'ah bin Aswad dari arah yang lain. Akhirnya kan kesannya ramai itu. Ya, menyalahkan siapa? Abu Jahal di tengah-tengah manusia yang sedang tawaf tuh. Pusing juga Abu Jahal jadinya kan. Padahal ini strategis, tapi Abu Jahal ini kan orang cerdas. Abu Jahal mengatakan di hadapan manusia, sungguh ini adalah konsensus kalian berlima. Pasti kalian sudah rapat semalamnya, katanya. Kok sepakat semuanya, ya. Lah setelah kemudian kejadian ini kan didengar masalahnya, percakapan Abu Jahal dan 5 tokoh Quraisy ini kan di tengah-tengah manusia orang sedang tawaf. Didengarlah orang-orang tawaf itu, akhirnya menyebar kemana-mana, ke rumah-rumah, ke pasar-pasar, ke tempat-tempat kerumunan orang itu. Akhirnya kemudian mulailah satu persatu mereka pun mengungkapkan ketidaksetujuan. Karena memang kondisi Bani Hashim dan Bani Muttalib yang diboikot itu betul-betul sudah memprihatinkan, itu masalahnya. Sehingga sejahat-jahatnya orang-orang musyrik itu pun masih ada iba kepada saudara mereka dari kabilah lain. Kasihan mereka. Dari situlah mereka akhirnya demolah kepada Abu Jahal. Lah di tengah-tengah manusia sudah membicarakan itulah, tiba-tiba Abu Talib kemudian muncul di hadapan manusia, sudah kurus ketika itu, sudah sakit-sakitan, sudah tua gitu. Kemudian mengumpulkan orang-orang dan mengatakan, aku hanya ingin menyampaikan kepada kalian pesan dari keponakanku. Maksudnya Nabi SAW. Apa pesannya? Sesungguhnya perjanjian itu sudah tidak ada lagi, sudah hancur. Kalau kalian tidak percaya, lihatlah ke dalam Ka'bah. Abu Jahal mengatakan, kadzaba Muhammad, dusta Muhammad, mana ada perjanjian itu hancur, tidak ada, perjanjian itu masih nempel di situ, katanya.
Akhirnya kemudian para pembesar ini nggak yakin juga gitu dengan ucapan Abu Talib ini. Mereka ingin menegaskan betul tak perjanjian itu masih nempel ataukah sudah tidak ada. Rupanya ketika pintu Ka'bah dibuka, mereka semua masuk. Kertas yang ditempel dalam Ka'bah itu sudah hancur dimakan rayap. Tinggal satu kalimat Bismikallahumma. Yang lainnya bulir-bulir kesepakatan itu sudah nggak ada. Coba bayangkan, sebenarnya ini mukjizat kan. Macam mana Rasul tahu? Tentu dikasih tahu Jibril. Tetapi yang seperti ini saja mereka masih tidak yakin dengan Nabi SAW. Akhirnya apa yang terjadi? Maka sepakatlah seluruh kabilah-kabilah pemboikot itu. Akhirnya mereka pun menghentikan pemboikotannya. Kenapa? Karena perjanjiannya sudah nggak ada. Ya kan? Karena kan selama perjanjian itu masih tertulis dan nempel di Ka'bah berarti masih berlaku pemboikotan. Lalu sekarang nggak ada lagi perjanjian itu. Berarti dengan serta-merta perjanjian itu batal setelah 3 tahun lamanya. Maka dengan batalnya perjanjian pemboikotan itu, akhirnya kemudian Bani Hashim dan Muttalib pun keluar dari kabilahnya. Mereka membaur lagi dengan orang-orang Quraisy yang lainnya. Tapi kondisi mereka sudah memprihatinkan. Abu Talib sudah sakit-sakitan, Khadijah juga sama, Rasul pun sudah banyak perkara yang dipikirkan sehingga kasihan kondisi mereka. Akhirnya kemudian karena melihat kondisi Abu Talib semakin hari semakin memarah sakitnya, ya ini kebaikan Abu Jahal. Satu sisi ada juga kebaikan dia itu. Jadi Abu Jahal ini pun adalah sifat kemanusiaannya gitu maksudnya. Ini kayaknya nggak bisa dihentikan. Bagaimana kalau seandainya kita ambil kesepakatan saja? Kira-kira apa yang dikehendaki kamu dan si Muhammad itu? Ayo kita ketemu, kata Abu Jahal. Pertemukan aku dengan dia. Akhirnya kemudian Abu Talib berusaha untuk menjembatani antara Rasul dan Abu Jahal dengan tokoh-tokoh Quraisy itu. Jadi Abu Talib sebagai penengahnya. Datanglah Abu Talib kepada Nabi SAW, wahai anak saudaraku, sesungguhnya pemboikotan kita sudah usai dan mereka mengajak perundingan dengan kamu. Dan mereka siap untuk berunding dengan kamu. Asal engkau memberikan hak-hak kepada mereka dan mereka siap memberikan hak-hak mereka kepada engkau. Berjumpalah mereka semuanya. Kemudian Abu Jahal mengatakan, ya Muhammad, apapun yang kau inginkan dan seluruh kabilah pasti kami akan penuhi. Coba ucapkan keinginanmu apa? Ya. Maka 100.000 kalimat sekalipun kami akan penuhi. Maksudnya Abu Jahal itu untuk menghibur Abu Talib yang sedang sakit masalahnya. Tapi Nabi SAW mengatakan, ya, ada satu kalimat yang kalian harus ucapkan katanya. Sebutkan kalimat apa? Biar kami bisa mengamalkan kalimat itu. Dan permusuhan di antara kita berusai dengan kalimat itu katanya. Tiba-tiba Nabi SAW mengatakan, Qulu la ilaha illallah tamliku bainal arabi wal a'jam. Katakan oleh kalian la ilaha illallah, kalian pasti bisa menguasai orang Arab dan orang non-Arab. Wah, marah si Abu Jahal. Dikiranya apa yang mau disampaikan Nabi? Coba bayangkan dalam kondisi Rasul sebenarnya kan dia sudah lemah. Posisi Rasul kan posisi lemah. Ya. Tapi Nabi SAW masih mempertahankan tauhid, mendakwahkan tauhid, mengajak manusia ke dalam tauhid. Ini menunjukkan bagaimana Nabi mengajarkan kepada kita keistiqomahan dalam dakwah. Di posisi lemah tetap Rasul bersikap seperti itu. Abu Jahal marah. Oh, tidak bisa yang seperti ini. Berarti perlindungan kita batal. Ya. Akhirnya mereka coba kemudian menawarkan kembali. Ya sudah gini saja. Ya Muhammad, bagaimana kalau seandainya kalau memang tawar-tawaran itu tidak ada yang lain, begini saja. Biar kami sembah Tuhanmu setahun. Tapi tahun depan kau sembah Tuhan kami katanya. Pusing orang ini kan. Tahun ini kami siap menyembah Tuhan. Tahun depan kau sembah Tuhan kami. Ya.
Maka Nabi SAW terdiam lah. Di sini turun surah tadi Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma abud lakum dinukum waliyadin. Oh, tidak bisa. Katakan ya Muhammad, hei orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Kalian juga tidak mungkin menyembah apa yang kami sembah. Dan kamu tidak akan pernah pula menyembah Tuhan yang aku sembah. Begitu juga sebaliknya, sudahlah lakum dinukum waliyadin. Jadi dari sini bermacam-macam upaya gagal total semuanya. Kenapa? Karena Nabi SAW masih mempertahankan tauhid. Masih mempertahankan tauhid. Jadi tapi dengan turunnya ayat ini, Nabi SAW apa? Mengajarkan dari Allah mengajarkan kepada Nabi, kepada kita tentang apa arti toleransi tadi. Lakum dinukum waliyadin. Sudah gitu sajalah. Sudah gini saja Abu Jahal, agamamu, kami tidak akan mengusik. Biarlah agamaku, kau jangan usik. Itu enak kan? Istilahnya sudah enak, kamu enak, kami enak juga. Tidak mungkinlah kami nyembah Tuhanmu setahun, kau pula nyembah Tuhan kami setahun. Ini kurang enak. Gini saja, sudah kau sembah Tuhanmu, biar kami sembah Tuhan kami. Selesai. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tapi memang orang-orang Quraisy ini tidak bisa diajak berdialog. Keras hati dan keras kepala. Lah ketika kemudian perundingan demi perundingan itu gagal, itulah yang membuat kemudian Abu Thalib akhirnya sakit parah. Sehingga akhirnya ketika betul-betul kondisi Abu Thalib itu sudah meregang nyawa, mendekati ajalnya. Karena memang pemboikotan itu, ya gimana, dia pemimpin, dia harus memikirkan rakyatnya. Sementara rakyatnya tidak makan, tidak minum, kelaparan gitu ya. Gimana caranya? Ya wajar Abu Thalib kepikiran, akhirnya kurus kering, kemudian sakit dan jatuh sakit dan parah sakitnya. Lah saat detik-detik sakaratul maut itulah Nabi SAW datang kepada Abu Thalib dan duduk di sebelah kanannya. Rupanya di sebelah kirinya pula ada Abu Jahal, ada Umayyah, ada Musayyid, tokoh-tokoh Quraisy itu. Kata Nabi SAW, ya ammi qul la ilaha illallah, wa ipamanku katakan la ilaha illallah, kalimatun uhaju bika indallah. Kalau engkau bisa mengucapkan kalimat itu, aku yakin kalimat itu biar aku jadikan hujah di depan Allah, engkau akan selamat. Tetapi bukan pula mengucapkan kalimat itu, Abu Thalib malah sekali-kali melirik Abu Jahal temannya, melirik Umayyah temannya, melirik Musayyib temannya, tokoh-tokoh yang ibaratnya satu tokoh dengan Abu Thalib. Tiba-tiba Abu Jahal menyeletuk kepada Abu Thalib, ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Abu Thalib, kau benci ya sama agama moyangmu Abdul Muttalib. Jadi Abu Thalib ini mendapatkan talqin dari dua arah tuh. Satu talqin tauhid, satu talqin syirik. Ya. Terkadang Abu Thalib melirik Rasul, terkadang melirik teman-temannya Abu Jahal CS gitu. Rupanya subhanallah, Abu Thalib memang tidak dapat hidayah. Sampai menghembuskan nyawa terakhir, Abu Thalib tidak mengucapkan kalimat tauhid. Sepakat ahli sunnah wal jamaah, Abu Thalib mati kafir, kecuali Syiah. Syiah mengatakan Abu Thalib Muslim. Kenapa? Karena imam-imam Syiah itu turunan Abu Thalib, ya kan? Dari Ali, Husain, Hasan, Zainul Abidin, sampai kepada Muhammad Hasan al-Ashqari. Ya tidak mungkinlah nenek moyang mereka, imam-imam mereka kafir. Makanya mereka mengatakan Abu Thalib itu Muslim. Kalau kita katakan dia ketika meninggal tidak mengucapkan kalimat la ilaha, kata siapa? Dia ngucap tapi Rasul tak dengar katanya. Manusia itu ya dia begitu. Jadi ahli sunnah wal jamaah mengatakan Abu Thalib kafir. Makanya satu hari Rasul itu kan duduk bersama Abbas, pamannya. Ya. Abbas ini coba membuka cerita tentang jasa-jasanya Abu Thalib di hadapan Rasul. Kata Abbas, wahai Rasul, kau tahulah bagaimana jasa pamanmu si Abu Thalib itu. Luar biasa dalam Islam itu. Dia mengerahkan seluruh tenaga, daya, upaya, waktu, pikiran,
bahkan sampai harus diboikot kabilahnya demi kamu. Dia manusia yang sangat sayang dengan kamu. Sekiranya Abu Thalib ini masuk neraka, kata Abbas ini, ada nggak keringanan untuk dia? Jadi Abbas ini menceritakan ada nggak keringanan untuk dia, katanya. Kata Nabi SAW, ya, harusnya Abu Thalib itu berada di gelombang api neraka dan digulung oleh ombak neraka, tapi karenaku Abu Thalib diringankan azabnya. Dia diletakkan di neraka yang neraka itu sampai tumitnya saja, artinya berada di sendal neraka. Tapi walaupun demikian ya Abbas, bahwa ketika Abu Thalib berada di sandal neraka itu cukup mendidihkan kepalanya. Inilah seringan-ringannya azab yang Allah berikan kepada orang kafir. Abu Thalib itu paling ringan azabnya, tapi tidak bisa keluar dari neraka. Walaupun ulama akidah itu membahasakan syafaat khusus, ada juga yang mengingkari tidak bisa dikatakan syafaat. Kenapa? Kalau syafaat itu harus keluar dari sorga, sementara Abu Thalib tak keluar dari sorga, tidak keluar dari neraka, tetap di neraka, cuman diringankan azabnya saja. Ya. Subhanallah, kematian Abu Thalib itu membuat sedih Rasul. Bagaimanapun dia bapak angkatnya, dari 12 tahun diasuh oleh Abu Thalib sampai dia menikah, sampai diangkat jadi nabi, sampai berjuang demi kenabian. Ya wajar kemudian Rasul sedihlah. Makanya Rasul setiap malam memintakan ampun akan dosa-dosa Abu Thalib itu. Tetapi malah kemudian turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, karena Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendaki. Kemudian turun ayat, maka nalin nabi an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu ulil qurba. Tidak layak bagi seorang nabi memintakan ampun kepada orang-orang musyrik walaupun mereka kerabat dekatnya. Setelah turun ayat ini, Rasul tidak bisa lagi memintakan ampun, kan? Karena Abu Thalib mati kafir masalahnya. Maka selama orang itu masih hidup, kita masih bisa mendoakan kebaikan. Tapi kalau jelas-jelas dia mati dan matinya di atas kekafiran, maka terhalanglah doa baik kepada dia. Gak boleh kita mendoakan istighfar akan dosa-dosanya. Inilah yang kemudian Rasul semakin sedih. Belakangan, beberapa bulan setelah meninggal Abu Thalib, rupanya istrinya pun jatuh sakit juga, Khadijah. Ya, ma'ruf kisahnya Khadijah, sudah saya jelaskan. Jadi ketika Khadijah ini sudah tua, kan ya wajar kan, Khadijah lebih tua daripada Nabi, terpaut 15 tahun. Ketika Rasul berusia sudah di atas 50, kan otomatis Khadijah di atas itu kan, itu sudah tua kan. Sehingga Khadijah itu inginlah, ya punya keinginan, ingin memuliakan suaminya terakhir kalinya. Walaupun dalam kondisi lunglai, dalam kondisi lemah gitu ya, dia tetap ingin memasakkan masakan terenak, minuman terlezat yang disukai suaminya, Rasul Muhammad SAW. Akhirnya betul-betul masak enak dalam kondisi sakit. Setelah selesai masak, kemudian Khadijah mencari-cari Nabi SAW. Dengan di bawahnya itu loh makanan itu, bukan suruh balik Rasul, dibawa makanan itu, minumannya dibawa, makanannya dibawa, dicarinya Nabi. Cari sana gak ketemu, cari sini ketemu, rupanya Rasul berada di atas bukit. Dengan susah payah Khadijah naik ke atas bukit dalam kondisi sudah tua, ya sakit-sakitan, kadang jatuh, kadang pokoknya berdiri terus. Lah rupanya sebelum Khadijah sampai ke hadapan Rasul, Jibril turun. Kemudian ngomong sama Nabi SAW, ya Muhammad, atatka Khadijah fi yadiha ina'un fihi ta'amun wa idam. Wahai Rasul, wahai Muhammad, sebentar lagi Khadijah akan datang kemari. Dia sedang bawa bejana isinya makanan dan lauk pauk untukmu. Kalau dia datang kepadamu, sampaikan salam dari Allah dan dariku. Wa basyirha bi baitin fil jannati min qasabin la khasaba fiha wala nasab. Sampaikan juga kabar gembira bahwa Khadijah sudah dibangunkan satu istana dari mutiara indah di sorga yang tidak ada kebisingan dan keletihan di dalamnya. Kemudian setelah Khadijah nampak,
Jibril pergi. Sampai Khadijah. Kemudian melihat suaminya yang ya kayaknya nampak orang lelah seperti apalah kita nampak dari wajahnya kan, orang lelah itu. Jadi Khadijah itu walaupun demikian tetap ingin membahagiakan Nabi. Kemudian dipeluknya Rasul dan mengatakan, wahai suamiku, wahai Rasulullah, jangan kau lupakan perkataan Waraqah ibn Naufal. Jadi diingatkan perkataan Waraqah dulu, ya. Ingat bahwa siapapun yang membawa apa yang kau bawa pasti akan mengalami ujian. Tuh istri yang baik kan itu ya, menghibur suaminya. Ya. Bukannya suami stres ikut stres. Nah, suami stres malah ibu nangis pula kan itu. Makin tambah stres kuadrat jadinya. Akhirnya kemudian Rasul ketika dihibur oleh Khadijah itu ya kuranglah, makin kurang itu kan. Bebannya itu kurang. Itulah kadang-kadang perannya istri itu. Kemudian kata Nabi SAW sambil membisikkan di telinga Khadijah, ya Khadijah, tadi Jibril datang kepadaku, Allah menitipkan salam kepadamu. Dan juga Jibril menitipkan salam kepadamu. Kata Khadijah, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam tabarakta rabbana wa ta'alaika ya dzal jalali wal ikram. Jadi setelah kemudian banyak berbincang-bincang, kemudian Nabi SAW juga makan dari makanan yang dihidangkan Khadijah. Setelah makan enak, tiba-tiba kemudian Khadijah mengalami sakit gitu ya, kayaknya udah mau pingsan. Maka ditangkaplah oleh Rasul, kemudian dipeluk oleh Nabi SAW. Rupanya itulah detik terakhir Khadijah hidup di permukaan bumi. Saat dipeluk Rasul itulah malakul maut datang, kemudian mencabut nyawa Khadijah di pangkuan Nabi SAW. Nah, kalau bisa begitu Bu, ibu kalau mati di pangkuan suami. Tapi lihat bagaimana Khadijah, ya, dia meninggal itu di pangkuan Rasul, dan anehnya Rasul pula meninggal di pangkuan Aisyah. Khadijah meninggal di pangkuan Rasul, Rasul pula meninggal di pangkuan Aisyah radhiyallahu anhuma wa arda. Intinya bahwa setelah pemboikotan ini dua manusia mulia meninggal, makanya tahunnya disebut Amul Hazn, itu tahun kesedihan. 1 tahun Rasul tidak bisa move on istilahnya, ya. Susah gitu ya. Susah menghilangkan memori dengan pamannya Khadijah, susah menghilangkan memori dengan Khadijah 1 tahun bersedih, ya. Sampai akhirnya kemudian datanglah Khawlah bintu Hakim, kalau nggak salah, atau siapa, pokoknya ada seorang wanita bijak lah, kalau nggak Khawlah atau siapa, mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, sebaiknya hentikan kesedihan. Ada 2 wanita yang bisa menggantikan posisi Khadijah. Kau tinggal milih, yang satu janda, yang satu gadis. Adapun janda Saudah bintu Jam'ah, adapun gadis Aisyah bintu Abi Bakrin, ya. Tapi bagaimanapun Rasul tidak bisa menghilangkan kerinduan kepada Khadijah, walaupun sudah menikah lagi loh, tidak bisa juga. Jadi setiap ada saudaranya Khadijah mengetuk pintu itu, kan suaranya mirip-mirip Khadijah, terkenanglah dengan Khadijah. Kalau sudah terkenang dengan Khadijah, dia ambil kambing-kambingnya, disembelih, kemudian dibagikan ke teman-teman Khadijah. Seperti itu kecintaan Rasul kepada Khadijah. Ya wajar kalau Aisyah itu cemburu, ya kan, dengan mengatakan, ya Rasulullah, di hadapan mula ada gadis muda, masih mikir orang tua yang sudah mati pula, katanya. Di hadapan mulu ada gadis muda, masih terpikir orang tua yang sudah mati gitu. Lah dari sini Rasul mengatakan, ya Aisyah, bukan begitu. Khadijah itu wanita yang pertama beriman di saat manusia kufur. Wanita yang pertama menyedekahkan harta di saat manusia bakhil. Wanita yang pertama kali dia beriman membenarkan di saat manusia mendustakan. Dan dari perut Khadijah lah lahir keturunanku, katanya. Nggak bisa dibayangkan, ya. Inilah yang kemudian Rasul sulit sekali ya menghilangkan memori Khadijah. Walaupun istrinya sudah banyak pun tetap juga. Nah itulah bagaimana kecintaan Rasul kepada Khadijah. Nah inilah diantara pemboikotan menyeluruh perjanjian yang zalim, yang melampaui batas, yang disebutkan di sini. Wallahu alam, ibu bisa baca sendiri. Saya hanya
menceritakan kesimpulannya, sehingga kalau ibu baca nggak pusing lagi jadi, karena sudah tahu isinya. Ya. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini. Sebelum saya tutup, silakan. Nggak ada, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu